Kemudian dilanjutkan, wa in khiftum alla tuqsitu, dan jika kalian takut tidak akan mampu tuqsitu, kalian berbuat adil, fil yatama, pada anak-anak yatim. Nih, ini masih ada kaitannya ya dengan harta anak yatim. Fangkihu, maka nikahilah kalian, ma tobalakum, apa yang baik bagi kalian, minan nisa, dari perempuan-perempuan, masna, 2, wa sulasa, dan 3, wa ruba'a, dan 4. Kaitan ayat ini, pertama, itu kaitannya dengan memakan harta anak yatim. Kemudian disambungkan, jika kalian tidak takut berbuat adil, takut memakan harta anak yatim itu, berarti kan resikonya besar ya, memakan harta anak yatim itu. Ada resiko yang lebih kecil. Apa resiko yang lebih kecil itu? Yaitu nikahilah kalian dari perempuan-perempuan lain. Ini maksudnya apa? Kaitannya dengan ayat ini. Kaitannya dengan ayat ini, harta anak yatim ini. Anak yatim itu dalam pemeliharaan, ya kan? Dalam pemeliharaan. Kemudian kalau menikahi seseorang, itu kan harus membayar ya. Membayar apa? Mas kawin ya. Dan itu harus membayar mas kawin. Karena ini dalam pemeliharaan, maka diakal-akalin. Ya udah, dinikahin aja anak yatim ini dalam pemeliharaan. Mas kawinnya ya dikarang-karang aja sendiri, toh dia juga nggak ngerti. Gitu. Atau yang kedua, mas kawinnya diberikan. Tujuannya mengawini si yatim ini, perempuan yatim ini, adalah untuk mendapatkan hartanya. Ini dalam pemeliharaannya dia. Kemudian udah dikawinin aja, hartanya langsung dicampur. Padahal hartanya dia tetap hartanya dia, nggak dicampur. Karena harta buat yang perempuan itu adalah harta yang buat perempuan. Ya. Jadi nggak dicampur. Kayak misal gaji gitu loh. Kalau perempuannya kerja, ya udah harta dia, gajinya dia. Harta laki ya harta keluarga. Itu pengaturannya. Maka kalau takut melakukan itu, tidak berlaku adil, artinya adalah takut bercampur hartanya. Karena ayat kedua tadi berbicara tentang memakan harta anak yatim. Maka resiko lain yang lebih kecil itu adalah fangkihu, maka nikahilah, ma toba, apa yang baik bagi kalian, lakum, minan nisa, dari perempuan-perempuan lain, 2, 3, atau 4. Jadi rentetannya itu. Jadi boleh Pak, boleh Pak, diperbolehkan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah fa in khiftum alla ta'dilu, maka jika kalian takut alla ta'dilu, tidak akan mampu berlaku adil. Nih, syaratnya adalah keadilan. Fawahidah, maka satu istri saja. Ya. Ayat ini jangan dipotong. Seringkali kan dipotong, fangkihu, maka nikahilah 2, 3, 4. Padahal masih ada keterusannya. Allah ta'dilu, apabila kalian tidak bisa berlaku adil, fawahidah, maka nikahilah satu istri saja. Au malakat aimanukum, atau dari apa hamba sahaya yang kau miliki. Nah, ini kaitannya dengan hamba sahaya gini. Ketika dulu perang, itu kan pasti ada budak ya. Jadi negeri yang ditaklukkan, itu kan laki-lakinya kan berperang, meninggal. Maka perempuan-perempuan ini akan dijadikan budak. Maka budak ini statusnya berbeda dengan istri yang merdeka. Jadi boleh dinikahi tanpa mas kawin. Ini budak. Tapi karena perang, sekarang kan udah nggak ada. Kalau dinikahi, maka statusnya walaupun dinikahi bukan menjadi istri yang merdeka ini, tapi anaknya dari budak itu akan menjadi anak yang merdeka juga. Gitu.
Dzalika adna alla ta'uddun. Yang demikian itu lebih dekat agar tidak kalian berbuat aniaya. Nah, dibahas juga dalam tafsir Buya Hamka ini, hamba-hamba sahaya yang kalian miliki ini berbeda dengan yang sekarang ya, PRT, pembantu. Itu berbeda. Itu berbeda. Itu bukan budak. Maka kita harus paham. Makanya orang-orang perempuan Indonesia yang kerja di Arab, di sana ini masih ada beberapa yang memahaminya, yang bekerja di mereka itu seperti budak. Jadi boleh digauli. Oke. Di pembahasan Buya Hamka ini inti poinnya adalah seperti itu. Jadi diperbolehkan. Kenapa sih nggak langsung dilarang saja? Kenapa nggak satu aja? Kenapa harus dibuka dengan seperti ini? Ini kan yang jadi pertanyaan. Islam itu mengatur bukan hanya satu kondisi, tapi mengatur banyak kondisi. Ketika misalnya di sebuah negeri itu perempuannya lebih banyak. Kalau kita lihat secara statistiknya ya Pak, perempuan itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki atau enggak? Lebih banyak. Maka kalau kondisi seperti itu, solusinya apa? Poligami. Tapi laki-lakinya harus adil. Laki-lakinya harus adil. Karena adil itu bukan hanya pada istrinya saja nantinya. Karena tanggung jawabnya berikutnya anaknya, kemudian anaknya lagi. Ini adalah tanggung jawabnya. Harus adil juga. Sekolahnya, pendidikannya, kasih sayangnya. Ini harus adil. Jangan dibuat coba-coba. Kalau nggak cocok, nggak bisa adil, ya udah lepasin satu aja. Itu yang diizinkan dalam Islam itu kan diizinkan ya. Bercerai itu adalah diizinkan. Tapi itu adalah perbuatan yang Allah benci. Nah, Islam itu mengatur diperbolehkan menikah. Beda dengan kalau Buya Hamka di sini menyebutkan di Katolik ya. Kalau di Katolik ajarannya adalah tidak menikah ya. Tidak menikah. Tidak menikah. Jadi biarawati itu hidupnya memang diabdikan untuk Tuhannya. Tidak menikah sama sekali. Padahal itu menyalahi kodrat ya. Menyalahi kodrat. Karena manusia itu diciptakan dengan syahwat memang. Kadang juga laki-laki melihat perempuan lain, pengen menikahinya karena kecantikannya. Walaupun mereka seorang kiai. Jadi ketika melihat perempuan lain, maka ada hasrat untuk menikahinya. Maka itu boleh saja. Boleh. Tapi harus dipikirkan lagi, bisa berlaku adil nggak setelah dinikahi, punya anak, bahkan punya cucu, semuanya harus adil.